근데 이거 뭐야? 엄청 푹신하던데? 아, 나 배고파. 우리 뭐 먹을까? 응? 원준! Halo semua, Trisna di sini. Selamat datang kembali di channel Nan Films Indonesia, di mana gue akan membahas film ataupun series yang poster filmnya menarik karena saya still membingung. Still membingung. Oke, setelah sekian lama tidak membahas drama Korea, terakhir kali membahas The Melting Me Softly. Dan kenapa lanjut bang? Ya, sepertinya masih ada peluang di drakor ini. Dah, mari kita lanjutkan. Di sini gue akan membahas drama Korea berjudul Dona yang dirilis pada tahun 2023, terbilang baru sekali. Drakor ini menceritakan seorang idol populer, tapi karena ia mengundurkan diri karena tekanan menjadi idol, ia dipertemukan oleh seorang pria biasa yang satu kos karena kuliah. Dan di sanalah terjadilah hubungan yang... Penasaran dengan fullnya? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di episode 1 dimulai dari seorang idol yang lagi manggung, tapi salah satu member seakan tenggelam dan melihat kerumunan banyak orang. Dan episode 1 dengan judul Kejadian Tak Terduga pun dimulai. Di lain sisi terdapat dua orang pemuda di dalam mobil, dan salah satu orang bernama Sujin sangat suka sekali dengan grup idol yaitu Dream Suite. Bahkan ia punya bias atau orang yang paling ia fanskan, yaitu si Dona. Ia lagi mengantar saudaranya bernama Wonju yang akan pindah karena ia mendapatkan beasiswa kuliah karena murid berprestasi yang mengharuskannya untuk ngekos. Sampailah Wonjun di kos barunya yang ternyata Dona ngekos juga di sana. Tapi karena Wonjun bukan penggemar dari Dream Suite, ia tidak mengenali Dona. Dan karena Wonjun kesusahan untuk masuk ke kosnya, ia pun melepas outernya yang ternyata jaket itu adalah merchandise dari Dream Suite. Apalagi ada nama LDN aka Lidona. Ya, nama panjangnya. Alhasil membuat Dona terkejut dan mengira kalau Wonjun adalah penguntit atau paparazi. Namun sebelum masuk membuat Wonjun agak familiar dengan mukanya, tapi respon dari Dona diem kayak kebelet berak. Wonjun pun langsung bertemu dengan pengkos lainnya dari Jungho yang langsung memberikan aturan di kos, serta Yuntek yang benar-benar bodoh amat akan situasi yang terjadi. Mau pipis pun ia membiarkan pintunya terbuka. Hingga di saat Wonjun beres-beres, suara beres-beres dari Wonjun membuat Dona terganggu akan hal itu. Hingga selesai beres-beres, Wonjun pun langsung membuat brosur jasa les matematika sebagai side jobnya ketika ia lagi berkuliah. Tapi di saat itu ia tidak sengaja melihat Dona yang lagi ngudut di jendela, sehingga makin membuat Dona sus karena Wonjun benar-benar terlihat seperti penguntit. Bahkan ketika Wonjun memasang iklan itu membuat siswa gemas ini tergeliti karena bisa-bisanya Wonjun memakai hoodie itu. Tepat ketika Wonjun balik, ia melihat Dona yang masih ngudut sembari mencoba untuk menelpon seseorang, sehingga Dona yang melihat Wonjun langsung mengirim pesan ke seseorang kalau ada penguntit di kosnya. Dan karena terlalu sering ia saling bertatapan dengan Dona, ia pun sampai menutup jendelanya dengan koran. Tapi di saat itu Sujin menelpon, dan ia menelpon sembari mendengarkan musik Dream Suite sembari yel-yel, ye Lidona, Lidona, begitu. Ngomong apa Pak? Tapi di saat itu Sujin meminta Wonjun untuk mengembalikan hoodie yang dipakai Wonjun karena itu adalah barang berharga, apalagi itu limited edition seri Dona, yang membuat Wonjun terkejut karena ia mengira itu adalah hadiah ulang
ulang tahunnya. Dan karena hangat makanya ia memakai hoodie itu. Tepat ketika Wonjun akan pergi sembari bernyanyi, membuat Donna kesal akan hal itu, sehingga Wonjun akhirnya ngeh kalau itu adalah Donna karena ia melihatnya di mobil Sujin. Alhasil Donna memintanya untuk tidak berpura-pura tidak tahu sembari menakut-nakutinya. Ya karena ia pikir Wonjun adalah penguntit, sehingga Wonjun memberitahu kalau ia bukan penguntit dan ia lebih suka Twice, terutama Jihyo. Oh, itu saya sendiri sih. Tapi di saat itu ibu Donna menelpon, tapi Donna tidak menjawabnya. Wonjun pun pergi untuk membicarakan jasa lesnya. Namun ketika selesai, shawl dari Won juga tertinggal sehingga orang tersebut mengembalikannya, tapi raut wajahnya seperti meragukan Wonjun. Dan ketika ia balik dan melihat orang yang memandangi iklannya, ternyata itu adalah teman SMA dari Wonjun bernama Jinju. Dan dari raut wajah Wonjun kita bisa melihat kalau Wonjun ada rasa dengan Jinju. Alhasil mereka berdua minum-minum sembari membicarakan masa lalu karena sudah lama tidak bertemu. Kalau Jinju satu kampus dengan Wonjun. Hingga di saat pulang, Wonjun yang menemani Junji menunggu bis, Junji yang kedinginan membuat Wonjun langsung memberikan shawl tersebut sebagai penghangat untuk Junji. Dan ketika balik, ia melihat Donna di luar yang membuatnya bingung karena udara sedingin itu. Donna di luar dengan pakaian yang tipis, yang ternyata Donna lagi bersedih. Apalagi ia meminta Wonjun untuk tidak bernyanyi karena suara Wonjun sumbang sekali. Namun ketika akan masuk, Donna langsung pingsan dibuatnya. Alhasil Wonjun dengan cepat memanggil ambulan. Sadarlah Donna dari pingsannya. Namun karena mereka meminta Donna memanggil walinya, Donna berkata tidak ada, bahkan bersikap cuek akan hal itu. Alhasil Wonjun yang akan mewakilinya dan hal itu dilihat oleh Donna. Selesai itu, Wonjun pun memberikan kaos kaki dan memasangkannya di kaki Donna. Dan karena Donna mempertanyakan kaos kakinya, Wonjun sudah mencari kemana-mana dan cuman itu yang bagus, sehingga Donna bertanya nama dari Wonjun. Hingga keesokan harinya, Sujin pun menelpon akan Wonjun yang ngudut ya, karena ia mendapatkan laporan dari calon pengguna jasa Wonjun. Ya, karena shawl dari Wonjun bau udut, sehingga hal itu dibatalkan. Seketika membuat Wonjun terkejut dan teringat kalau sebelum pergi Donna mengarahkan udutnya ke Wonjun. Tapi semenjak saat itu Donna terus mendekati Wonjun dan sumpah kawaii sekali si Donna ini anjir. Hari demi hari Donna terus mendekati Wonjun berupa mengajaknya makan bersama. Tapi Wonjun juga terus menghindari Donna. Hingga di saat Wonjun menjemur baju, ternyata sudah ada Donna di sana. Namun ketika Wonjun ingin menjemur hoodie itu, ia langsung memberitahu alasan ia punya dan memakainya. Tapi Donna tidak peduli akan hal itu karena Wonjun bukan penguntit. Dan karena Donna terus mengajaknya makan, membuat Wonjun bertanya apakah Donna suka dengannya. Seketika membuat Donna tergelitik karena ia ingin berteman dengan Wonjun karena ia tidak punya teman. Awalnya Yeonjun enggan, tapi karena ternyata Donna menyewa seluruh kamar wanita, otomatis Wonjun mengiyakan pertemanan itu. Dan ketika matahari menyinari bumi, Wonjun yang melihat Donna membuatnya terkagum-kagum karena super duper kawaii plus kyowo. Anjing, udah lama sekali aku tidak menggunakan kata kyowo. Dan ketika dirinya di kampus, ia yang melihat Jinju ingin menghampirinya. Namun sayang teman Jinju datang. Tapi di saat itu ia didatangi oleh Jinju dengan niatan untuk mengembalikan shawl dari Wonjun. Dan karena tersangkut, Wonjun pun membantunya akan hal itu, sehingga membuat Jinju salting dibuatnya. Namun karena datang teman dari Jinju dan mempertanyakan Wonjun, Jinju berkata kalau ia hanya kenalannya saja. Seketika membuat Wonjun nyesek mendengarnya. Wonjun pun tidak menyerah mencari klien yang mau menggunakan jasanya, yang membuatnya teringat ketika ia akan pindah dari sana, baik ibunya bahkan adiknya. Dan ketika sampai ternyata ada orang yang tertarik. Bahkan di saat itu terdapat panggilan masuk. Namun sayang itu adalah Donna, yang membuat Wonjun kesal akan hal itu. Apalagi ketika Donna tahu kalau Wonjun marah kepadanya dan meminta Wonjun untuk mengutarakannya. Wonjun pun langsung meluapkan kekesalannya terhadap Donna kalau ia hidupnya susah tidak seperti Donna
Donna yang banyak punya uang. Ia harus mencari sampingan dan berkuliah di saat bersamaan. Sehingga Donna berkata kalau amarah dari Wonjun membuatnya kecewa dan paham akan hal itu. Alhasil di keesokan harinya membuat Wonjun merasa bersalah akan hal itu karena ia meluapkan beban pikirannya kepada Donna serta membujuk Donna untuk makan bersama, tapi Donna tidak merespon apapun. Dan ketika Wonjun di kelas, ternyata Donna datang untuk mengajaknya makan. Sudah pasti membuatnya terkejut karena orang-orang akan melihat Donna. Apalagi ketika Donna menggoda-goda Wonjun, ia pun akan pergi. Tapi ketika kelas selesai, namun Donna masih menggoda-goda Wonjun yang membuat saya senyum-senyum sendiri karena cute sekali banget si Donna ini. Selesai itu mereka yang bareng, Wonjun pun mempertanyakan dirinya yang bisa dikenali banyak orang. Tapi ketika Donna mempertanyakan bolehkah ia menelpon Wonjun, Wonjun membolehkannya. Namun di saat itu Donna memperingati Wonjun untuk tidak jatuh cinta dengannya. Dan episode 1 pun selesai. Lanjut episode 2. Di episode 2 dimulai dari Donna yang masih aktif menjadi idol K-pop. Tapi ia kembali tenggelam dan terdapat seorang pria yang meminta Donna untuk sadar. Kembali ke Donna yang memakai kaos kaki pemberian Wonjun. Dan episode 2 dengan judul Saling Berkenalan pun dimulai. Wonjun pun cerita kalau Jungho orangnya pecinta workout sekali dan protein yang harus dimakan sehari harus 150 gram. Sedangkan Yuntae ia benar-benar fuckboy karena ceweknya gonta-ganti ya, walaupun cuman dirinya juga sering dicampakkan jadi jatuhnya semi fuckboy. Hingga di saat Wonjun akan pergi, ia melihat Donna yang ke minimarket untuk membeli udut. Tapi di saat itu ia mendengar suara kamera yang padahal itu hanya orang yang lagi screenshot akan kerjaannya. Tapi ketika selesai ia melihat Wonjun dan ingin menyapanya, tapi sialnya Wonjun sudah pergi. Yang ternyata Wonjun kerja paruh waktu di sebuah coffee shop. Bahkan ternyata Jinju juga kerja di sana. Alhasil mereka kerja bareng yang membuat kedekatan mereka terjalin. Namun ketika istirahat ia melihat panggilan masuk dari Donna, tapi Jinju datang sembari memberikannya kopi. Sehingga Wonju yang melihatnya membuat dirinya teringat ketika pertama kali melihat Jinju waktu SMA. Jinju merupakan anak orang kaya dan pertemanan mereka terjalin ketika Jinju meminta bantuan Wonju untuk mengajarinya matematika. Dan di malam harinya Donna yang asik menonton mendapatkan telepon dan itu dari ibunya. Tapi Donna kembali mengabaikannya serta ia masih mencoba untuk menelpon si P. Tapi si P ini mematikan telepon itu kalau si P itu adalah mantan dari Donna. Bahkan si P meminta Donna untuk tidak menggunakan telepon pribadi. Hingga di saat yang ngudut seperti biasanya, ia melihat Wonjun yang memberi makan kucing. Apalagi Wonjun berbincang dengan kucing tersebut kalau si kucing harus berhati-hati karena ada manusia jahat. Donna pun langsung bertanya di mana saja Wonjun. Dan Wonjun ia sibuk bekerja karena ia sudah dapat job di cafe shop. Sehingga Donna memberitahu kalau hal yang paling ia benci pertama dari suara sumbang si Wonjun, dan ia tidak suka jika teleponnya tidak dijawab karena ia merasa seperti dibuang. Sehingga Wonju bertanya alasan Donna menelponnya kalau Donna hanya ingin mendengar suara Wonjun. Apakah ada pertemanan seperti ini? Hingga di saat Wonjun kuliah, ia mendapatkan pesan grup untuk pesta kampus. Awalnya ia sempat tidak ingin ikut, tapi karena ada dendanya, ia pun terpaksa ikut. Mulailah acara kampusnya berupa pesta sambil minum-minum. Sedangkan Donna, ia pun teringat ketika dirinya masih aktif menjadi idol. Kalau ia yang bengong disadarkan oleh manajernya. Dan karena ia melihat kaos kaki pemberian Wonjun,
Wonjun, ia pun menelpon Wonjun. Tapi karena teleponnya diambil oleh mahasiswa ini, Wonjun pun meminta teleponnya dibalikin. Tapi ia tidak mau mengembalikan HP itu. Sehingga Donna yang mendengarnya langsung mendatangi Wonjun. Dan Wonjun hampir dihantam oleh orang ini. Tapi untungnya datang Donna. Namun karena pria ini terlalu mabuk, membuat Donna emosi, bahkan berniat untuk meluncurkan botol kaca yang ia bawa ke arah si pria. Apalagi si pria malah meminta Donna untuk melakukannya. Ayo dong, berani nggak? Seketika membuat Donna makin emosi dan melakukan hal itu. Tapi untungnya Wonjun berhasil menghentikannya. Karena jika tidak, Donna kena masalah besar akan hal itu. Apalagi dirinya idol. Alhasil ia menyarankan Donna untuk ke psikiater karena Donna tidak bisa mengendalikan emosinya. Tepat di saat itu ternyata Jinju ada di sana bersama dengan teman kampusnya. Sehingga Donna yang melihatnya paham kalau Wonjun menyukai si Jinju. Apalagi ketika Jinju nggak ada Wonjun dan terkejut karena ada idol K-pop si Donna. Donna sempat ingin pergi tapi si Jinju mengajaknya untuk minum-minum. Sempat menolaknya tapi ujung-ujungnya mereka minum bersama. Tapi cuma bertiga saja. Bahkan Donna dan Jinju langsung akrab karena mabuk. Tapi karena Jinju ketiduran, bahkan terdapat panggilan masuk dari ayah Jinju, membuat Wonjun panik akan hal itu. Tapi untungnya Donna berhasil mengatasi hal itu. Donna pun pergi keluar untuk ngudut. Tapi di saat itu Wonjun mendatanginya karena ia belum boleh masuk sebelum jam 2 pagi. Alhasil mereka pun berbincang dan Donna dibuat iri dengan Jinju karena punya teman dari lama. Dan karena Donna terlalu mabuk hampir membuatnya nyungsep. Tapi untungnya Wonjun berhasil menangkapnya dan sehingga di kesempatan itu Donna utiwi mencipok Wonjun. Tapi Donna tidak melakukannya padahal Wonjun sudah ready. Sabar brother. Dan meminta Wonjun untuk kali lain menghindarinya. Kalaupun itu bisa. Kalau saya pasrah saja saya. Seketika Wonjun terus terbayang-bayang akan kejadian itu. Dan ketika di kampus serta bertemu dengan Jinju, Wonjun pun bertanya keadaan Jinju karena sebelumnya tiba-tiba Jinju tidak ada di sana. Yang ternyata ketika hampir pok-cipok kemarin, hal itu dilihat oleh Jinju. Tapi karena Jinju ada janji dengan seorang pria, membuat Wonjun nyesek karena sepertinya Jinju sudah punya pacar. Dan ketika Wonjun sampai, ia melihat Donna yang lagi buang sampah. Tapi karena Donna tidak benar menaruh jenis sampahnya, ia pun mengajari hal itu sambil menyindir kalau manajer Donna lah yang terus melakukannya. Sehingga Donna paham kalau Wonjun seperti itu pasti karena terente oleh Jinju. Alhasil Wonjun cerita kalau Jinju mengira akan mereka berdua ada hubungan spesial. Dan Wonjun tidak bisa mengelaknya karena toh ia tidak pacaran dengan Jinju. Dan aneh jika ia berusaha menjelaskannya. Sehingga Donna bertanya, jadi bagaimana? Apakah pacaran saja? Katanya nggak boleh jatuh cinta. Yang membuat Wonjun kesal dan merasa kalau pantas saja Donna tidak punya teman karena ngomongnya yang blak-blakan dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Seketika membuat Donna kesal akan hal itu. Tapi di saat itu Donna masih terus memikirkan si P ini. Entah si P ini siapa, peju yang intinya nanti kita akan tahu. Dan Wonjun jadi merasa bersalah akan perkataannya kemarin sehingga ia langsung bertanya ke Sujin, apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Donna? Tapi Sujin merasa tidak ada yang salah, bahkan mundurnya Donna dari dunia idol karena fokus berkuliah. Tapi ia dibuat bingung kenapa Wonjun mempertanyakan hal itu. Dan Donna, ia pun mencoba belajar untuk memilah sampah sesuai yang diajarkan Wonjun. Tepat di saat itu ia berpapasan dengan Wonjun sehingga Wonjun langsung mengajaknya makan karena ia sudah memasak sesuatu. Sudah pasti membuat mereka berdua terkejut akan Donna. Selesai itu mereka yang jalan-jalan, ia pun mempertanyakan alasan Donna mengundurkan diri. Tapi Donna tidak memberitahu alasannya. Tapi intinya ia tidak bisa bernyanyi lagi. Tepat di saat itu terdapat mesin capit yang membuat Donna tertarik untuk memainkannya. Sehingga Wonjun yang melihat Donna sangat senang bermain ikut membuatnya senang. Terlihat ketika Donna akan tampil kalau ia sudah memberitahu manajernya kalau
kalau ia tidak bisa bernyanyi. Tapi manajernya tidak peduli dan meminta Donna untuk tetap tampil. Alhasil Donna yang tampil dengan kondisi yang tidak baik. Di pertengahan lagu, ia teringat dengan komen hate dari haters, fans sumsum mushroom, member lain yang memojokkan Donna, dan paparazzi yang terus ia dengar setiap harinya. Apalagi tekanan dari manajemen yang terus memaksa Donna tampil terbaik, sehingga membuatnya tidak kuat dan pingsan di panggung. Dan Donna berhasil mendapatkan satu boneka dari sekian kegagalan yang ia dapatkan. Selesai itu, Donna memberitahu kalau itu hari ulang tahunnya, sehingga membuat Wonjun terkejut dan kebetulan sekali ia memasakkan makanan rumput laut. Ya, karena kalau di Korea ulang tahunnya itu memakan hidangan sup rumput laut kayaknya sih. Ya, karena dari berbagai drakor yang gue tonton isinya selalu aja makan sup rumput laut ketika ulang tahun. Begitu. Apalagi Wonjun meminta Donna untuk makan teratur, sehingga Donna bertanya kenapa tidak bersama dengan Jinju saja, dan jawabannya ia seakan diberikan harapan tapi berakhir menyakitkan. Namun Donna merasa kalau Wonjun tidak terente, bahkan memberikan tips agar membuat Jinju berdebar dengan cara kabedon, tatap mata tanpa mengucapkan sepatah kata dalam beberapa detik, serta ia mengizinkan Wonjun untuk latihan dengannya agar ia bisa melihat dirinya berdebar atau tidak. Dan karena Wonjun malu-malu, ia pun melakukan hal itu sembari mengucapkan ulang tahun untuk Donna. Tapi Wonjun merasa kalau hal itu gagal, yang padahal hati Donna berdebar-debar akan hal itu, tapi ia tidak mau memberitahunya. Dia yang ngasih tips and trick, dianya yang baper. Namun ketika pulang, ia mendapatkan kado dan itu dari si P. Seketika Donna langsung pergi untuk mencarinya. Sedangkan Wonjun, ia pun menelpon Jinju untuk memberitahu kalau ia tidak ada hubungan apapun dengan Donna, yang membuat Jinju lega akan hal itu. Dan Donna, ia pun sedih karena tidak menemui si P itu antara Peju atau Kak Pena. Dan episode 2 pun selesai. Lanjut episode 3. Di episode 3 dengan judul Angin Musim Semi, dimulai dari Wonjun yang mempertanyakan maksud lega itu seperti apa kepada Donna, sehingga Donna merasa arti lega itu bisa dua hal. Pertama, antara Jinju itu lega karena orang yang ia suka tidak ada hubungan spesial dengan wanita lain, dan lagi satu merasa kalau Jinju tidak suka dengan Donna, maka ia lega karena Wonjun tidak bersama dengan Donna. Dan opsi kedua sepertinya tidak mungkin, tapi Wonjun masih merasakan sulit, sehingga Donna tak habis pikir karena Wonjun kebanyakan mikir. Jalanin aja dulu, kalau terente kan ada Donna yang siap menghibur Wonjun. Dan pada saat itu ia melihat sebuah buku yang ternyata itu foto berdua dirinya dengan Jinju, apalagi ada tulisan soulmate di sana atau belahan jiwa. Terlihat sebelum foto itu diambil kalau Jinju mengajaknya foto bersama. Sempat kaku, tapi karena Jinju membiarkan Wonjun merangkulnya, semakin membuat Wonjun yakin kalau Jinju memiliki perasaan yang sama dengannya. Apalagi ketika memberitahu Jinju merasa sangat selaras selayaknya belahan jiwa. Jinju pun suka dengan kata-kata itu dan menulisnya di foto mereka berdua. Balik lagi ke Donna, hingga di saat dirinya akan mengganti baju, ia mendengar suara kamera. Sudah pasti membuatnya terkejut karena ada paparazzi di kosnya. Apalagi kado dari si P agak sus karena ia bisa masuk ke dalam. Mungkin saja ada kamera tersembunyi yang dipasang di sekitaran tempatnya. Bahkan saking paniknya ia sampai kekunci di kamar mandi. Balik lagi ke Wonjun yang kerja paruh waktu. Kalau di saat itu ia berniat untuk mengajak Jinju melihat bunga sakura, dan Jinju mengiyakan ajakan itu yang membuat Wonjun senang akan hal itu. Tapi ketika dirinya
dirinya balik membuatnya bingung karena tempat Donna benar-benar sepi. Sehingga ia memanggil Donna yang membuat Donna langsung memberitahu keberadaannya dan ia terkunci di kamar mandi. Dengan cepat Wonjun menyelamatkan Donna yang membuat Donna langsung memeluk Wonjun karena saking ketakutannya. Selesai itu Wonjun pun memperbaiki gagang pintunya dan Donna berkata kalau Wonjun seksi ketika memperbaikinya karena ia melihat sosok ayah. Anjir, kenapa jadi sosok ayah seksi bangsat? Ya, karena Donna tidak punya ayah waktu dirinya bayi. Oleh sebab itu ia hanya membayangkan sosok ayah itu seperti apa. Apalagi ketika Donna kehabisan udut dan Wonjun melihat ada udut di sekitaran laci, Donna kesal akan hal itu sehingga Wonjun menenangkan Donna dengan cara membawanya ke tempat bermain. Sehingga suasana hati dari Donna kembali membaik dan keseruan mereka berlanjut berupa bermain basket bersama. Dan sumpah memang ada yang bisa berteman jika situasinya seperti itu ya. Kalau aku mah baper parah anjir karena boleh coba ya anda di posisinya itu tuh baper parah anjir. Dan ketika mereka berdua berbaring bersama, Donna pun berterima kasih karena membuat harinya menyenangkan. Begitupun dengan Wonjun serta ia memberitahu kalau dirinya akan pergi melihat bunga sakura bersama Jinju yang membuat Donna senang akan hal itu. Tapi karena terlalu dekat sekali membuat Wonjun salting akan hal itu. Tapi ketika selesai Donna dibuat sedih. Entah sedih karena apa, antara masa lalunya atau perginya Wonjun dengan Jinju. Wonjun pun bersiap-siap untuk pergi melihat bunga sakura bersama dengan Jinju. Tapi sebelum pergi ia melihat perkiraan cuaca dan di sana berkata akan cerah hari itu. Bertemulah ia dengan Jinju serta mereka melihat indahnya bunga sakura. Tapi di suatu ketika mereka berdua ingin menyampaikan sesuatu dan karena barengan Jinju meminta Wonjun duluan kalau Wonjun memberitahu tentang game yang ada di dekat kosnya yang membuat Jinju senang karena ia sudah lama tidak memainkannya. Namun karena Wonjun berkata kalau Donna memainkannya kemarin, apalagi Wonjun terus membicarakannya sambil tersenyum, membuat Jinju nyesek melihatnya. Bahkan ia tidak jadi akan apa yang ia ingin ucapkan. Sialnya si Google berbohong kalau awalnya dibilang cerah, tiba-tiba hujan deras seperti itu. Tapi ketika menunggu bis, ada teman Jinju yang datang serta memberikan tumpangan kepada mereka. Pria itu bernama Sehun. Tapi karena Wonjun mendapatkan telepon masuk dari Yuntae akan mereka memesan pizza, ternyata Sehun berteman dengan si Yuntae sehingga mereka makan-makan bersama. Tapi ketika Yuntae memberitahu kelebihan Sehun ke Jinju, membuat Wonjun sedih akan hal itu dan Donna paham akan hal itu serta bertanya apa Sehun dan Jinju berpacaran. Sehun berkata kalau mereka seperti belahan jiwa. Ya, mereka selaras seperti belahan jiwa. Kata-kata yang sama waktu Wonjun dan Jinju SMA. Sudah pasti membuat Wonjun makin nyesek dan menenangkan dirinya berupa membeli es krim. Terlihat sebelumnya kalau di saat itu Wonjun menghampiri Jinju yang sendiri. Bahkan Wonjun memberikan shawlnya agar Jinju tidak kedinginan. Tapi karena Jinju merasa kurang hangat, Wonjun memeluk si Jinju. Dan kebengongan dari Wonjun dihentikan oleh Donna yang menghampirinya, yang membuat Wonjun agak tenang akan hal itu. Tapi karena Donna ingin ngudut, Wonjun pun memberikan jaketnya agar Donna tidak kedinginan. Wonjun pun membagi es krim tersebut, bahkan Sehun tahu es krim kesukaan Jinju. Tapi ketika Donna balik sembari mengenakan jaket dari Wonjun, membuat Jinju nyesek akan hal itu. Apalagi ekspresi Wonjun yang tersenyum ke arah Donna. Dan ketika Yuntae mempertanyakan hubungan Sehun dengan Jinju, Sehun berkata masih belum, berarti ia mendekati Jinju juga. Dan hal itu didengar oleh Wonjun. Sedangkan Donna dengan Jinju yang membereskan piring, Jinju pun bertanya bolehkah dirinya sering mampir ke sana. Hal itu diperbolehkan oleh Donna. Dan ketika pertandingan basket antar kelas, Jinju mendukung Sehun. Bahkan ketika Sehun mencetak skor, membuat Jinju senang akan hal itu. Namun ketika Wonjun mencetak skor, Donna langsung memberikan semangat yang keras untuk Wonjun.
Sehun. Tapi ketika selesai dan Sehun mengajak Jinju makan bareng, begitupun mengajak Wonjun dan Dona juga, Dona tidak mau dan Wonjun beralasan kalau ia ada kelas. Jadinya Sehun makan berduaan dengan Jinju. Ya, walaupun hal itu membuat Wonjun nyesek, Dona pun memberitahu kalau Jinju sepertinya ada rasa dengan Wonjun dan meminta Wonjun untuk mengutarakannya. Dan ternyata Wonjun sudah pernah mengutarakannya karena ia berpikir yang sama kalau Jinju ada rasa juga. Yaitu tepat ketika Wonjun memeluk Jinju, ia mengungkapkan isi hatinya, yaitu ia sarangi. Tapi entah kenapa semenjak ia mengungkapkan perasaannya, Jinju seperti menjauh darinya. Ya, dirinya di-ghosting oleh Jinju. Bahkan itulah terakhir kalinya ia berhubungan dengan Jinju. Dan sekarang ia kembali bertemu lagi seakan kejadian tersebut tidak ada artinya. Memang jahat sih Jinju ini, nge-ghosting banget. Kan kayak anjing banget. Awalnya ia sangat sedih karena ia juga kehilangan teman di saat itu. Tapi sekarang ia berteman lagi. Ya, walaupun nyesek mulu melihat Jinju dengan yang lain. Dan ketika bekerja, Jinju yang mendapatkan telepon dari Sehun, seakan Jinju berat untuk melakukannya. Dan tepat ketika Dona minum, terdapat penguntit yang mengambil gambar dari Dona, yang membuat dirinya ketakutan karena paparazi tidak ada habis-habisnya. Sedangkan Wonjin dan Jinju, ia pun membeli snack untuk nongkrong nanti. Dan Wonjin merasa kalau ia tidak bisa diandalkan. Namun Jinju berkata kalau Wonjin meremehkan dirinya sendiri dan Wonjin bisa diandalkan. Sampailah mereka untuk nongski, dan karena itu bulan April, yaitu April Mop, mereka pun akan menceritakan sebuah kebohongan dari Jungho yang sus ke Yuntae kalau ia menyukainya. Dan Jinju cerita kalau ada pria yang mengutarakan isi hatinya, tapi Jinju belum memberikan jawaban karena ia belum yakin dengan perasaannya dan takut pria tersebut kecewa jika pria tersebut tahu sifat aslinya. Tapi Jinju mengelak kalau itu hanya cerita kebohongan, padahal itu sebuah kode untuk Wonjun. Dan ketika giliran Dona, ia berkata kalau ada yang menguntitnya. Sempat mereka merasa itu kebohongan dari Dona dan Dona ingin itu sebuah kebohongan juga, tapi itu tidak bohong. Bahkan penguntit itu ada di sana. Seketika Wonjun langsung mengejarnya, begitupun mereka semua yang mengejar si penguntit. Kamera berhasil didapatkan dan pria tersebut berhasil dihentikan oleh Wonjun, yang ternyata itu adalah pria yang ada di Toserba sebelumnya. Dan kegiatan dari penguntit itu sudah ia lakukan sejak lama, yang membuat Dona muak dan ingin menghajarnya berupa melayangkan botol kaca ke si penguntit. Tapi ia berhasil menahannya serta pergi dari sana. Tapi Wonjun benar-benar emosi ke penguntit atas perbuatannya. Hingga di saat Wonjin mengantar Jinju balik, ternyata Dona tidak mau melaporkan penguntit ke kantor polisi. Dan ketika Jinju memperhatikan luka dari Wonjun, Wonjun seakan tidak mau Jinju memperdulikannya. Tapi ketika ada pesan masuk dan Jinju menutupinya dari Wonjun, ternyata itu pesan dari ayahnya, berupa ayahnya telah membiayai Jinju bukan untuk berpacaran, yang sepertinya Jinju tidak diperbolehkan pacaran oleh ayahnya. Oleh sebab itu ia mengghosting si Wonjun. Bahkan Jinju masih menyimpan kenangannya bersama dengan Wonjun serta masih berharap kepadanya. Sedangkan Wonjun yang baru balik, ia melihat Dona yang tidur di kasurnya. Tapi di saat itu ia tidak sengaja melihat pesan di HP Dona akan si P berkata kalau Dona pandai berbohong dan berhentilah menghubunginya. Namun ia tidak mau ikut campur akan masalah dari Dona. Hingga di saat dirinya minum-minum, Dona yang terbangun menghampirinya dan meminta satu bir. Tapi Wonjun malah memegang tangannya. Apalagi di saat itu Wonjun sudah mengumpulkan informasi semuanya dari si penguntit. Jadi Dona bisa melaporkannya ketika diri
dirinya mau. Dan Donna boleh merasa takut karena itu lebih baik daripada terluka. Dan jangan biarkan siapapun melukai Donna karena sebelumnya Donna selalu menerima cinta. Yang membuat Donna terdiam akan perkataan Wonjun dan mengalihkannya berupa tidur, tapi tidur di pangkuan Wonjun. Bahkan ia memegang tangan Wonjun dan Wonjun memegangnya balik. Alas ya boy. Dan episode 3 pun selesai. Berlanjut ke part 2.